Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi kali ini kami akan presentasi tentang PR dengan aku Aisyah Rohmah dengan NIM 2430302004. Dan aku Ilna Mardia dengan NIM 2430302019. Yuk saksin presentasi kami. Nah, jadi judul presentasi kami kali ini yaitu konsep organisasi public relation atau humas, model humas, dan teori sistem dan lingkungan organisasi. Nah, yang pertama kita akan masuk dulu ke konsep organisasi, konsep PR. Nah, di sini yaitu konsep organisasi public relation yaitu istilah organisasi berasal dari bahasa Latin organizer yang secara harfiah berarti panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantungan. Nah, di antara para ahli ada yang menyebutkan panduan itu sistem, ada juga yang menamakan sarana. Nah, Robert Bonington mendefinisikan organisasi sebagai tempat manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu struktur desain organisasi. Nah, di sini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada A, makna struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu adalah sebagai penentuan dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi lainnya. Dan yang kedua yaitu ada desain struktur organisasi. Nah, desain struktur organisasi ini merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain tersebut yaitu suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Dan yang C atau yang ketiga yaitu dimensi struktur organisasi. Nah, kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja. Jadi, jumlah tingkat dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Nah, yaitu selain yang tadi ada lagi struktur dan desain organisasi PR. Nah, yang keempat yaitu ada model struktur organisasi humas. Nah, model struktur ini digambarkan yang pertama ada direktur PR, yaitu ada manajer humas, media, acara, dan jasa kreatif. Dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu ada manajer hubungan media. Yang pertama yaitu ada sekretaris atau pengelola data media, yang kedua pengelola konten situs perusahaan, dan yang ketiga penulis pengelola media, yang terakhir ada fotografer. Nah, selanjutnya ada yang E atau yang kelima yaitu organisasi Departemen Public Relation. Nah, sebuah departemen PR dikepalai oleh seorang direktur PR atau Public Relation, terutama pada perusahaan besar. Nah, direktur ini dijabat oleh seorang wakil presiden atau jabatan yang lebih luas yaitu wakil presiden komunikasi perusahaan. Dalam hal yang terakhir, tanggung jawab mungkin juga termasuk subversi di bidang advertensi dan pemasaran. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu ada model dalam humas. Nah, terdapat beberapa model yaitu ada model agen pemberitaan, model informasi publik, dan model asimetris dua arah, dan yang terakhir yaitu ada model simetris dua arah. Nah, selain itu dari tiga model pertama merefleksikan praktek public relation yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasi. Nah, adapun model yang keempat yang terfokus pada usaha penyeimbangan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik ataupun kelompok lainnya. Contohnya seperti yang pertama yaitu ada agen pemberitaan. Nah, agen pemberitaan ini merupakan model yang menunjukkan informasi bergerak dari satu arah dari organisasi menuju publik. Dan yang kedua yaitu ada informasi publik. Nah, informasi publik ini berbeda dengan agen pemberitaan karena tujuan utamanya adalah memberitahu publik, bukan untuk mempromosi atau publisitas. Akan tetapi, alur komunikasinya masih tetap satu arah. Model ini mewakili praktik public relation di pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan beberapa korporasi. Nah, yang C yaitu ada model asimetris dua arah.
Nah, yaitu modal ini merupakan metode riset ilmu sosial untuk meningkatkan efektivitas pengaruh pesan yang akan disampaikan. Dan selanjutnya ada materi keempat, 5, dan 6 disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu teori sistem dalam humas. Teori sistem yaitu kerangka yang terdiri atas beberapa elemen atau suplemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Konsep sistem digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai sistem yang lebih luas ataupun dengan subsistem yang tercakup di dalamnya dan kaitannya dengan public relation. Yang kelima ada kedudukan humas dalam organisasi. Sebuah struktur organisasi kurang lengkap tanpa kehadiran bagian hubungan masyarakat atau humas. Humas adalah bagian yang sangat menentukan dalam membentuk citra sebuah organisasi. Apakah aktivitas organisasi cukup efektif atau menyentuh kebutuhan kalayak sebagai bagian yang menjadi sasaran organisasi? Apakah organisasi dengan segala kegiatannya sudah membumi dan tepat sasaran dan masih banyak beberapa dampak positif yang terjadi karena fungsi kehumasan tersebut? Dan yang keenam ada lingkungan organisasi. Yang pertama ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis merupakan bagian dari lingkungan organisasi, yaitu menegaskan bahasan mengenai lingkungan organisasi dan cara manajemen memahami kegiatan yang dilaksanakan dengan memahami lingkungan organisasi, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dan yang B, lingkungan industri, yaitu kelompok perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang serupa. Yang ketiga ada budaya organisasi atau organizational kultural, yaitu budaya organisasi keseluruhan nilai, simbol, makna, keyakinan, asumsi, dan ekspektasi yang dianut bersama yang mengorganisasikan dan mengintegrasikan sekelompok orang yang bekerja sama. Keseluruhan nilai dan norma yang ada dalam budaya organisasi dipakai oleh pembuat keputusan dalam organisasi tersebut. Dan yang D ada iklim organisasi, merupakan konseptualitas dari perasaan para anggota organisasi. Di dalamnya terdapat nilai dan norma yang mengatur segala tingkah laku keorganisasian agar tercipta sistem sosial yang terkendali. Nah, teman-teman, itulah materi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kayaknya itu aja deh dari kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.